Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Raimundus Tapotukan, SAG, mahasiswa PPG Pendidik Agama Katolik dalam jabatan pada STK Santo Yakobus Maroke. Tempat tugas saya SDK Karawatung, Desa Karawatung, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekarang saya akan melaksanakan praktek mengajar sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian kinerja. Saya mengajar pada SD kelas 1 dengan elemen masyarakat dengan tema sekolahku. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita ikuti prosesnya. Selamat pagi anak-anak. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, apakah hari ini kalian senang dengan Pak Guru? Senang. Hai. Halo. Hai. Tepuk semangat. Kamu bisa. Kita bisa. Semangat. Oke, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Sebelum kita mulai baca kehadiran hari ini, mari kita siap diri untuk berdoa supaya kita memulai kegiatan kita ini. Tanganku ada 2, 3. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Untuk erat-erat, aku siap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami senang dapat belajar di sekolah ini. Berkatilah kami satu persatu agar dapat belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih, Pak. Baik, setelah kita berdoa untuk menyemangati kita dalam kegiatan belajar kita ini, mari kita bersama bernyanyi Kita
Setelah kita menyanyikan lagu bersama tadi, setelah kita berdoa dan bernyanyi bersama, ada beberapa pertanyaan pemantik untuk kalian. Untuk apa kalian datang di sekolah ini? Untuk belajar. Siapa yang bimbing kalian di sekolah? Ada? Guru. Oke, hari ini kita akan mengamati, mendalami, dan menyelesaikan tema pelajaran kita tentang sekolah. Tema ini punya tujuan agar kalian mampu mengenal dan bersyukur atas lingkungan sekolah sebagai tempat yang dianugerahkan Allah untuk bertumbuh dan berkembang sehingga mampu berinteraksi dengan anggota lingkungan sekolah dengan baik. Langkah selanjutnya, anak-anak, mari mengamati gambar berikut ini. Coba semua amati gambar yang ada di papan, yang ada di slide ini. Setelah mengamati, mari mendengarkan puisi yang dibacakan oleh Pak Guru. Bisa mendengar? Sekolah padaku. Oke, setelah mengamati dan mendengarkan puisi yang dibacakan oleh Pak Guru, sekarang kalian diberi waktu untuk bisa bertanya. Apakah kalian mempunyai pertanyaan terhadap puisi dan gambar yang kalian lihat dan dengar tadi? Ayo, di antara kalian siapa yang bisa bertanya? Bara. Apa judul puisi tadi? Oke. Terima kasih kepada Bara. Sekarang, bisakah kalian menjawab pertanyaan dari Pak Guru? Bisa. Bisa. Gambar apa yang kalian amati tadi? Gambar apa yang kalian amati? Gambar mereka sedang belajar. Gambar mereka sedang belajar. Dengan siapa mereka belajar? Dengan Pak Guru. Dengan Pak Guru. Di mana mereka belajar? Di sekolah. Di sekolah. Apa yang sedang mereka lakukan dalam gambar tadi? Belajar. Mereka belajar. Apa judul puisi yang kalian dengar tadi? Untuk apakah kalian bersekolah? Untuk apa kalian bersekolah? Mencari ilmu dan menggapai cita-cita. Mencari ilmu dan menggapai cita-cita. Tepuk tangan untuk Aldo. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, kita merasa senang karena dapat bersekolah di sekolah ini. Di sekolah ini kita belajar bersama teman-teman dan bertemu dengan petugas sekolah. Di sekolah ini juga kita belajar membaca, belajar menulis, belajar berhitung, belajar menggambar, belajar bernyanyi, belajar berolahraga, dan banyak lain hal lagi. Semua itu dilakukan supaya kita menjadi anak yang pintar dan berbudi luhur. Sebaliknya, ada juga teman kita yang tidak dapat sekolah. Kita harus berdoa bagi teman-teman kita yang tidak dapat belajar dengan baik di sekolah, agar mereka juga seperti kita dapat bersekolah. Nah, lingkungan sekolah tadi, kita juga perlu merawat lingkungan sekolah kita. Supaya apa? Sekolah kita bersih dan rapi, membuat kita merasa nyaman di sekolah.
buat kita merasa nyaman belajar. Semua warga sekolah harus ikut berperan menjaga kebersihan yang ada di sekolah ini. Semuanya bertanggung jawab terhadap kebersihan di sekolah. Nah, setelah mendengar beberapa peneguhan dari Pak Guru, sekarang anak-anak saatnya kalian mewarnai gambar sekolah dan menulis identitas sekolah. Saatnya anak-anak mewarnai gambar sekolah dan menuliskan identitas sekolahku. Sekarang Pak Guru akan membagikan gambar, lalu masing-masing mewarnai dan menulis identitas sekolah. Bisa? Oke, semua sudah dapat ya? Siapa yang belum dapat? Jika selesai mewarnai, tulis dengan nama kalian pada lembaran itu. Bisa tulis nama toh? Oke, terima kasih. Sekarang saatnya bisa kumpul. Ketua kelas bisa kumpul. Selanjutnya berikan kepada Pak Guru untuk bisa menilainya dalam hal mewarnai gambar sekolah. Silakan. Jangan cepat. Oke, kasih kertas. Oke anak-anak. Setelah kalian mewarnai gambar sekolahku dan menulis identitas sekolah, langkah selanjutnya mari kita mengamati gambar Yesus yang mengajar anak-anak sambil mendengar bacaan kitab suci yang diambil dari kitab Amsal bab 4 ayat 13 sampai 14. Nah, ada gambar di slide sana. Kira-kira gambar apa di sana itu? Apa yang sedang mereka lakukan pada gambar ini? Yesus sedang mengajar anak-anak. Yesus sedang mengajar anak-anak. Dia ada di tengah-tengah. Yesus ada di situ. Lihat Yesus. Oke, setelah mengamati, Pak akan membacakan kitab suci. Apa isi dari kitab Amsal bab 4 ayat 13 sampai 14. Berpeganglah pada didikan. Kita berpegang pada didikan. Dan jangan melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Jangan menempuh jalan orang fasik dan jangan mengikuti jalan orang jahat. Kita berpegang pada didikan, nasihat dari
guru orang tua. Dalam bacaan kitab suci ini ada brosarium kitab suci. Ada kata-kata yang sulit dipahami oleh kalian. Yang pertama, menjelaskan yang pertama orang fasik. Apa itu? Siapa itu orang fasik? Orang fasik itu orang-orang yang telah keluar dari jalan kebenaran. Orang jahat itu orang yang suka membuat kerusakan dan membahayakan hamba lain. Itu kata-kata sulit, suka yang ada di dalam kitab suci. Nah, setelah kalian mengamati dan mendengarkan bacaan kitab suci, ayo siapa yang bisa bertanya pada bacaan kitab suci ya? Kita harus berpegang pada didikan. Jadi kita harus berpegang pada didikan. Jangan seperti orang yang tidak sekolah. Maka di mana kita harus sekolah? Di sekolah. Ya tuh? Atau kamu sekolah di hutan? Di mana kalian bersekolah? Di sekolah. Di sekolah. Mengapa harus sekolahnya di sekolah? Agar menjadi pintar. Siapa saja yang ada di sekolah ini? Barang yang tahu di sekolah siapa saja? Oh, ada guru. Ada guru tuh guru. Ada guru. Dan ada teman-teman. Bagaimana sikap yang baik bila ada di sekolah? Saya. Bagaimana sikap yang baik bila kita di sekolah? Saya? Oh, ramah. Kita harus ramah. Apalagi? Kita harus sopan. Nah, anak-anak, terima kasih untuk kalian semua. Kalian memang luar biasa. Mari kita tepuk salut untuk kita. Tepuk salut. Oke. Anak-anak, setelah mendengar dan menjawab pertanyaan dari Pak Guru, baiklah kita akan mendengar peneguhan dari Pak Guru tentang kitab suci yang barusan saja kita dengar dan menjawab beberapa pertanyaan dari Pak Guru. Anak-anak, nasihat bijak di dalam kitab Amsal mengatakan kepada kita harus berpegang pada didikan. Kita jangan lepas. Peliharalah dia karena dia hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan jangan mengikuti jalan orang-orang jahat. Bahwa setiap kita itu harus sekolah. Kenapa harus bersekolah? Dengan sekolah membuat kita menjadi anak yang pintar. Dan kita menjadi anak yang pintar dan menjadi orang baik. Di sekolah juga kita dididik oleh guru dengan berbagai ilmu pengetahuan, kebiasaan yang baik dan keterampilan bagi kehidupan kita nantinya. Banyak teman-teman di luar sana yang tidak bersekolah. Karena itu, kita sekolah ini kita harus bersyukur kepada siapa? Ya, kepada Tuhan, kepada Allah, karena dapat bersekolah. Bagaimana kita menunjukkan sikap syukur kita kepada Tuhan? Kita dapat bersyukur kepada Tuhan dengan
rajin belajar, menyayangi teman, selalu hormat kepada guru dan petugas sekolah seperti petugas keamanan, petugas kebersihan, dan petugas lainnya yang ada di sekolah ini. Nah, anak-anak, langkah selanjutnya adalah kalian menulis nama-nama guru dan petugas sekolah yang kalian kenal dengan mengisi kolom di lihat di papan sana, di slide sana, tertulis di Sudah? Sudah semua? Oke, terima kasih. Bisa kumpul? Taruh di atas meja, Sekarang, oke, terima kasih anak-anak. Setelah kalian mendapat bimbingan dari Pak Guru, mari sama-sama kita merefleksikan dan merencanakan aksi bersama terkait materi yang baru saja kita dalami dengan panduan berikut. Anak-anak, apakah kita merenungkan dan bertanya dalam hati kita, merefleksikan diri kita masing-masing terkait materi yang baru saja kita dalami bersama, dan dengan bertanya dalam hati dan menjawabnya juga dalam hati kita masing-masing. Kita merefleksikan diri kita. Apakah selama ini aku rajin? Kita bertanya dalam hati kita, refleksikan diri kita. Apakah selama ini saya rajin belajar? Tidak. Apakah saya rajin mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru? Apakah aku selalu mendengarkan nasihat guru? Setelah kita merefleksikan diri kita masing-masing, mari kita membuat kelompok piket kelas dan menuliskan tugas-tugas kelompok piket dengan mengisi kolom yang telah disiapkan. Bisa duduk dalam kelompok, 2 kelompok. Selesai? Sudah, Pak. Oke, lengkap dengan nama kelompok, nama petugas piket dan tugas-tugasnya. Sudah selesai dong? Oke, terima kasih. Sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing. Bergegas. Sebagai langkah mengingat dan dalam pewartaan kalian, maka terlebih dahulu kalian menuliskan rangkuman di bawah ini. Oke, sudah semua? Sudah. Sudah, Oke, terima kasih anak-anak. Setelah menulis rangkuman yang dibacakan oleh Pak Guru, langkah selanjutnya Pak Guru akan membagikan lembaran kerja peserta didik
evaluasi terhadap materi yang telah kita pelajari hari ini sebagai bentuk apakah Anda telah memahami materi yang telah diajarkan oleh Pak Guru hari ini. Pak kasih waktu 30 menit dari sekarang. Ini lembaran kerja untuk kelas sudah kumpul, masing-masing dari kumpul. Deret ini siapa? Kumpul. Cepat. Ya, terima kasih kami telah menyelesaikan lembaran kerja peserta didik untuk memahami sejauh mana kalian memahami pelajaran hari ini yang diajarkan oleh Pak Guru Wahid. Nanti minggu depan kalian akan bagikan hasilnya. Setelah kita mengerjakan evaluasi, langkah selanjutnya mari kita bangkit berdiri menyanyikan lagu Oh Ibu dan Ayah. Baik, sampai sini pertemuan kita. Sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa sebelum untuk kegiatan kita ini dengan doa, mari kita bersama mengakhiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus sahabat anak-anak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Duduk dulu.